Sedangkan signifikansi praktisnya adalah diharapkan dapat memberi sumbangsi saran dan evaluasi kepada pengelola lembaga pendidikan sebagai pemangku kebijakan tentang implementasi prinsip pendidikan holistik dalam pembelajaran bahasa Arab agar lebih komprehensif dan lebih menyeluruh terhadap siswa dan lingkungan serta lebih bijak tata kelolanya. Kesimpulannya, ini kesimpulan hipotesis tentunya. Pemahaman akan implementasi prinsip pendidikan holistik dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan satu keharusan. Pengelola lembaga akan semakin terbuka kesadarannya bahwa barangkali adopsi kurikulum dari Darussalam Gontor yang diterapkan pada lembaganya belum berhasil seperti yang diharapkan. Pembelajaran bahasa Arab di Gontor tidak berhenti di dalam kelas, namun perlu satu rekayasa pendidikan yang berlingkungan suportif dan mendorong ekosistem pendidikan baik di kelas, asrama, lapangan, masjid, kantin, dan sarana umum lainnya. Interaksi antar siswa dalam wadah-wadah tersebut sangat mendukung percepatan kemampuan berbahasa, karena siswa secara alami mendapatkan akses latihan berbahasa, baik mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Wafi nihaya هذا العرض أرجو أن يكون لهذا الموضوع المداخلات وتعديلات من سادة الإخوة جميعا وخاصة من Ustazah Dr. Mamlatul Hasanah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agung untuk presentasi hari ini. Mungkin sebelum Bu Mamlu ada beberapa dari teman-teman yang ingin memberi feedback dulu. Assalamualaikum. Syukuran saja mungkin. Oke, silakan Ustaz Arif. Silakan. Ustaz Arif dulu deh kayaknya, kita bareng. Ya, Pak Arif dulu, monggo. Jazakallah Ustazah. Syukuran Ustaz Agung atas presentasinya ya. Singkat Ustaz Agung ya. Jadi kenaan tentang disertasi insya Allah nanti menggunakan bahasa Arab Ustazah nggih. Harus bahasa Arab ya. Jadi iya. Jadi kalau menurut Ana ya untuk mempermudah menggiring ke sana kalau latihannya seperti ini juga diarahkan ke bahasa Arab ya. Biar data-datanya biar lebih langsung mengarah ke sana gitu ya. Terus setelah lagi lupa saat nanti ya. Habis insya Allah nanti kalau ingat lagi. Barakallahu fiikum. Syukran Ustaz Arif, jazakumullah khairan atas masukannya. Insya Allah ini ya akan tentu dengan bahasa Arab. Tapi untuk sementara untuk mempermudah penyampaian. Hasilan li. Baik. Ustaz Hambali, Ustaz. Ya, syukran Ustaz Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan ala takdim jamil Ustaz Agung. Insyaallah ini terus terang presentasi Ustaz Agung sangat-sangat luar biasa menurut saya, gagasan tentang mengungkap apa-apa yang ada di pesantren Gontor yang sudah masyhur di bidang bahasa Arab di Indonesia. Lulusan juga sangat-sangat teruji ya, banyak sekali memberikan sumbangsi untuk bangsa.
Pertanyaannya sebetulnya saya terkait penelitian ini, Ustaz Agung, kan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena memang mengungkapkan fakta-fakta yang ada di pesantren Gontor, terutama terkait judulnya ya, apa sih, holistik ya, komprehensif. Oh, kecil suaranya ya Ustaz Agung. Maaf, ini di rumah sinyalnya kecil. Udah. Abah saya. Jelas, Ustaz, jelas. Saya belum pernah sih dari S1, S2 penelitian saya selalu kuantitatif. Belum pernah melakukan penelitian kualitatif. Cuman di S3 ini saya mencoba penelitiannya adalah campuran yang akan menghasilkan produk yang berbeda dengan Ustaz Agung yang kualitatif ini. Apa perbedaan antara kualitatif untuk jenjang doktoral gitu dan jenjang magister? Kalau misalkan penelitian-penelitian kualitatif yang saya buat dalam bentuk bukan disertasi, hanya paper atau artikel ilmiah yang bisa tembus Sinta 3 bahkan, itu bisa kualitatif yang levelnya level paper ya, atau Sinta 3. Nggak tahu kalau Sinta 1. Itu insya Allah bisa tembus. Nah, ini yang membedakan level, yang bedakan level antara penelitian kualitatif di bidang di strata doktoral dengan strata, karena doktoral adalah studi terakhir ya, mungkin filosofinya gitu di apa, karena sebetulnya kalau di luar negeri kan doktor itu PhD ya, filosofi doktoral, yang sebetulnya di Indonesia juga sebenarnya titik beratnya adalah filosofinya itu. Iya Ustaz, itu saja Ustaz. Kalau S3 kan yang kuantitatifnya jelas, dia kuantitatifnya berapa variabelnya gitu minimal, variabel X-nya berapa minimal, variabel Y-nya berapa minimal gitu. Dan ada unsur novelty-nya di dalamnya yang berupa misalkan mengembangkan apa, pendekatannya dengan pendekatan pemikiran siapa, begitu seperti yang disampaikan Ustadz Agus, Prof. Agus dan Ustadzah Umi. Demikian Ustadz Agung. Titik pertanyaannya adalah apa yang membedakan penelitian kualitatif di tingkat doktoral dengan strata yang lainnya, karena strata yang lainnya artinya lebih rendah gitu ya. Syukran jazilan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiikum Ustaz Hambali atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Ustaz Hambali. Jadi unsur filosofinya itu yang lebih dominan dalam penelitian kualitatif. Dan tahu saya memang tidak ada standar patokan untuk menyebut wah ini kualitatif level S1, ini level S2, ini level S3. Tidak ada. Jadi ada banyak tesis S2 tapi kualitasnya kualitas S1, atau bahkan sebaliknya ya, ada skripsi yang berkualitas yang instrumen-instrumennya, metodenya itu berkualitas, bahkan bisa melebihi tesis. Yang bisa saya jawab mungkin terkait apa yang membedakan level penelitian kualitatif adalah ketajaman analisanya, ketajaman deskripsinya. Jadi peneliti dituntut mampu menggunakan berbagai pisau analisis, tidak hanya satu pisau. Jadi interdisiplin, tidak hanya menggunakan satu pendekatan. Dalam penelitian ini misalnya bahasa Arab, tidak hanya menggunakan pendekatan pedagogi,
tapi juga menggunakan pendekatan misalnya psikologis, menggunakan pendekatan motivasi belajar, menggunakan pendekatan filosofis tadi sudah disebutkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Ustadz Hambali. Tentu jawaban lebih baik akan bisa disampaikan oleh Ustadzah namanya. Syukran Ustadzah Lilis. Syukran katsiran Ustadz Agun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemaparan yang sangat luar biasa dan ilmu yang baru ya tentang kurikulum holistik ini. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa lulusan dari Gontor itu bisa memberikan banyak manfaat yang sebagaimana disampaikan Ustadz Hambali tadi. Kebetulan salah satu teman dosen saya juga lulusan Gontor. Apa yang pendidikan dengan kurikulum holistik ini sangat bisa mempengaruhi ya karakter dari lulusan dari Gontor itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi, kalau saya tidak salah paham bahwa novelty dari penelitian ini adalah tentang penerapan kurikulum holistik pada pembelajaran bahasa Arab, gitu nggih, Ustadz? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin nggak tahu ini nanti masukan atau seperti apa, sejak kapan penerapan holistik, penerapan kurikulum holistik ini dalam pembelajaran bahasa Arab ini keterkaitannya dengan nanti pemaparan pada hasil dari penelitian kualitatif itu nanti di pembahasannya, sehingga kalau tadi saya lihat di subjek sama di subjek penelitiannya itu kan adalah santri yang sudah mondok 6 tahun gitu nggih. Kemudian ada direktur gitu nggih. Nah, itu apakah itu tidak ada batasan tahun pada pembahasan untuk penerapan kurikulum holistik pada pembelajaran bahasa Arab itu kan mungkin bisa dijabarkan sejak kapan. Itu kemudian terkait pemaparan dari pembahasan itu nanti kan harus ada alurnya gitu nih. Nah, alurnya itu kan ada di teori. Nanti saya tadi kurang begitu mengetahui teori-teori apa nanti yang akan dipaparkan gitu nih. Apakah dari, kalau tadi kan disampaikan transdisipliner kan berarti itu ada banyak pendekatan di situ nih. Kalau tadi mungkin dari pedagogiknya kah atau dari mungkin apanya gitu, mungkin itu tadi saya kurang begitu melihat itu di kajian teorinya gitu. Mungkin seperti itu. Karena kemarin saya melihat disertasi di UIN Jakarta kalau tidak salah, dengan penelitian kualitatif itu ada sekitar 530 halaman gitu. Itu dengan penelitian kualitatif karena dia menjabarkan tentang kurikulum di 2 UIN, UIN Jakarta sama UIN Malang, mulai dari kurikulum zaman dahulu pertama ya sampai sekarang kurikulum merdeka begitu. Jadi mungkin nanti batasan sama ini ya, teori-teorinya itu seperti apa, itu yang saya belum nampak atau mungkin saya kurang paham seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ada pertanyaan lain atau masukan lain dari Asatid sebelum saya coba mengumpulkan jawaban. Cek, Ana Ustaz. Ana Ustaz Yunus. Ya, Afwan ini tanpa video, ada tamu soalnya. Baik, nah, terima kasih. Presentasinya bagus sekali dan menjadi semangat untuk kita terus untuk berdisertasi ya. Karena nampaknya Ustaz Agung ini akhir semester genap ini sudah pengajuan judul kayak. Amin. Amin. Baik. Ada hal yang menarik di saat kita kemudian berbicara tentang pondok pesantren, berbicara tentang lembaga pendidikan yang memang saya rasa semua pondok pesantren itu memiliki suatu hal yang unik ya. Jadi di saat Darussalam, pondok pesantren Darussalam kemudian bermukim di salah satu desa yang kemudian Gontor, maka yang booming, yang terkenal di sejagat raya itu adalah Pondok Gontor.
Padahal hakikatnya adalah Darussalam. Itu pun pondok-pondok yang lain. Dari judul yang coba Ustadz Agung barusan presentasikan, kalau pribadi saya, ini saya mencoba untuk berada di pihak oposisi ya untuk pagi ini. Rasa-rasanya kalau kita mencoba untuk mengangkat judul ini, kurikulum holistik semua pondok pesantren kalau hari ini ya, bicara hari ini dan mungkin ke depan, semuanya berbondong-bondong untuk bagaimana kurikulum holistik itu bisa diterapkan di pondok pesantren. Bahkan sudah ada yang berjalan, maksudnya tidak hanya di pondok pesantren Darussalam Gontor, dengan ciri khas yang kita kenal bersama-sama, bahwa dengan keagungan bahasa lingualnya sangat luar biasa. Kira-kira kalau kemudian menampilkan lokal wisdomnya Gontor, apa sih lokal wisdomnya Gontor yang kemudian bisa menarik halayak umum untuk diperbincangkan dengan tentang pendidikan bahasa Arabnya. Kalau produknya sudah jelas, alumni Gontor bahkan santri Gontor 1, 2, 3 bulan itu sangat mahir sekali. Tapi pada kesempatan ini saya tertarik lokal wisdomnya apa sih yang dimiliki oleh Gontor itu kok bisa kemudian sehebat itu alumninya ataupun santrinya, yang mungkin bisa juga ditambahi pada judul ini. Seperti itu, Ustadz Agung. Ya, Ustaz. Terima kasih. Ya, Ustaz Yunus. Saya ucapkan terima kasih untuk Ustazah Lilis Waibah atas masukan dan pertanyaannya, juga Ustaz Yunus ya. Ustazah Lilis, ya betul, di sini belum ditentukan batasan tahun sejak kapan atau mulai kapan prinsip pendidikan holistik ini diterapkan di pondok Gontor. Tentu saya juga harus akan melakukan bacaan, melihat dan mengamati kira-kira batasan tahunnya terhitung sejak mulai kapan. Karena Gontor ini beberapa kali mengalami transformasi ya, berdirinya 1926 itu dalam bentuk Raudatul Atfal kalau nggak salah, bentuk apa namanya, bukan Raudatul Atfal, bukan, seperti apa namanya, pendidikan pendidikan pramuka itu apa namanya, S2 bukan apa namanya, pendidikan ke apa namanya pramuka, lupa saya. Nah intinya 1926 itu tidak langsung bentuk KNI. KNI itu mulai dibentuk sejak 1940-an. Jadi setelah kira-kira 25 tahun pondok ini berdiri, kemudian baru ada sistem asrama, kemudian ada sistem pengabdian dan seterusnya. Kemudian terkait alur teori, ya sebenarnya teori yang berkaitan dengan pendidikan holistik ini sangat luas sekali. Karena keterbatasan waktu, ya kami sampaikan istilah-istilah kunci tadi dan terima kasih atas masukannya. Kemudian dari Ustaz Yunus, apa yang menjadi lokal wisdom? Apa yang menjadi muatan lokal begitu ya, dari karena memang betul semua pesantren kalau mau dijatuh-jatuhkan semuanya menggunakan prinsip holistik. Prinsip holistik ini kan dikenal sebagai holistik karena di barat tidak ada pendidikan yang sistem boarding gitu, yang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, semua pesantren pasti holistik kan gitu. Nah, apa yang menjadi novelty, apa yang menjadi menjadi unsur pembeda
dalam penelitian ini. Jadi di Gontor punya nilai-nilai filosofi. Jadi filosofi atau falsafat pendidikan khas Gontor, dan itu banyak sekali. Contohnya ya mungkin Asatid juga pernah dengar. Ada bunyi seperti ini. At-tariqatu ahammu minal maddati. Kemudian al-mudarrisu ahammu minat tariqati. Ruhul mudarrisi ahammu min al-mudarris nafsihi. Nah, itu salah satunya nilai filsafat dalam pendidikan Gontor. Artinya apa? Artinya tariqah ahammu minal madah. Cara mengajar atau strategi mengajar, model mengajar itu lebih penting daripada konten, lebih penting daripada kurikulum, lebih penting daripada manhaj. Nah, intinya semuanya penting, tapi cara mengajarnya itu lebih penting. Misalnya ada konten yang sederhana aja lah, misalnya manjada wajada, kita semua sudah dengar. Manjada wajada itu siapapun bisa ngajar manjada wajada, tapi cara mengajar yang khas Gontor itu dengan passion, dengan semangat, dengan menanamkan nilai perjuangan. Jadi mimiknya guru, gesturnya guru tadi betul-betul dituntut untuk jedi ya. Gitu. Jadi nggak mungkin menjaga wajada, mansara, agar dewasa lah, tidak seperti itu. Tapi juga dituntut untuk mutahammis dengan semangat, dengan kedua. Jadi at-tariqatu ahammu minal madah wal mudarris ahammu minat tariqah. Guru lebih penting daripada strategi tadi itu. Nah, lebih tinggi dari itu ruhul mudarris ahammu minal mudarris nafsihi. Jadi jiwa guru itu lebih penting daripada guru itu sendiri. Apa itu ruhul mudarris? Ya, karismanya, kedwahnya, kemudian kepribadiannya. Ya, bahkan kalau Pak Yai naruh songkok di atas meja, kemudian Pak Yainya atau gurunya keluar kelas, itu siswa nggak ada yang berani macam-macam, nggak ada yang berani berisik, nggak ada yang berani lempar-lemparan, nggak. Nah itu kan roh seperti itu tidak bisa tidak bisa dimiliki oleh sembarang guru. Nah intinya model-model nilai-nilai falsafat pendidikan ini yang nanti rencananya juga menjadi bahasan dalam penelitian, sehingga menjadi tadi yang disebut oleh Yunus muatan lokal atau begitu yang bisa kami sampaikan. Saya kira cukup ya, saya karena ini sudah jam 10.17, saya memulai akan agenda lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, dan juga terutama ke Mas Agung yang sudah menyiapkan materi hari ini. Luar biasa ya, untuk inspirasi bagi yang lain juga, untuk biar cepat sama-sama cepat gercep ya menemukan tema-tema disertasi yang rutin didiskusikan, karena salah satu kekuatan cepat selesai itu nanti apa yang kita pilih menjadi fokus disertasi itu kemudian banyak didiskusikan oleh banyak orang. Nah ini biasanya akan mempercepat proses kita. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan saja ya, mungkin catatan saya. Nanti di temanya Mas Agung ini nanti implementasinya itu implementasi pendidikan apa implementasi kurikulum, Mas? Kan tadi kan judulnya kan implementasi pendidikan holistik. Implementasi prinsip saja, prinsip ya, pendidikan. Jadi prinsip pendidikan ya, implementasi prinsip pendidikan ya. Jadi ini gini, ketika teman-teman nanti ada beberapa kata kunci di dalam riset itu yang mungkin kita harus belajar semuanya. Setiap
implementasi ketika melekat kepada satu bidang tertentu atau pada topik tertentu atau pada domain tertentu itu akan berakibat pada data yang kemudian variasinya juga beda. Misalnya kenapa tadi saya tanyakan implementasi nanti itu melekatnya pada prinsip kurikulumnya, prinsip pendidikan atau prinsip kurikulum atau kayak gitu misalnya tadi itu. Nah, ini persoalannya adalah beberapa hal yang menjadi data di lapangan itu juga harus dipikirkan bentuk implementasinya ya. Jadi bukan prinsipnya, tetapi implementasi prinsip itu wujud datanya apa? Secara teori, implementasi prinsip itu wujud datanya apa? Ketika itu melekat kepada pendidikan atau itu melekat pada kurikulum. Pendidikan itu kan luas. Pendidikan itu wilayahnya kan luas sekali. Ketika nanti misalnya keseluruhan dari komponen pendidikan itu tentu beda dengan Mas Agung akan memparsialkannya atau membatasinya kepada bagian dari pendidikan. Pendidikan rumah yang sangat luas. Ketika misalnya nanti di pembatasan masalah itu kemudian dirumahkan kepada beberapa komponen saja dari pendidikan itu, tentu akan menjadi beda. Ini penting begini, misalnya prinsip itu melekatnya kan pada banyak hal dari komponen pendidikan ya Mas. Tadi kan ada Mabadi. Mabadi itu ada yang melekatnya pada sistem. Mabadi itu ada yang melekatnya pada tadi kurikulum. Mabadi itu ada yang bahkan melekatnya itu pada proses tatbik fil fasl, kayak gitu. Itu kalau di pendidikan itu kan rumahnya sangat luas sekali. Nah, tugas yang cukup berat bagi peneliti adalah membreakdown ya instrumen agar nanti ketemu datanya. Misalnya tadi sekian banyak prinsip dari pendidikan holistik. Itu kan Mas Agung sudah menjelaskan tadi itemnya adalah bla 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 gitu ya. Nah, kemudian yang harus ditelaah ulang adalah masing-masing prinsip itu sebenarnya melekat pada komponen pendidikan di apanya. Coba misalnya satu tadi misalnya Mas Agung akan prinsip pertama misalnya apa Mas? Prinsip pertama. Tadi saya kasih contoh satu. Keterhubungan. Gimana? Keterhubungan, connectedness. Iya, ada tarobut. Ya, tarobut itu melekat pada apanya? Tarobut antar sistem. Gitu. Apa tarobut di dalam kurikulumnya? Atau tarobut antara lingkungan dengan pesantren? Kayak gitu macam-macam itu. Nah, itu nanti ketika karena kita ini akan menemukan satu model implementasi holistik yang itu nanti melekatnya pada pembelajaran bahasa Arab loh ya. Tidak kan ini kan konsep pendidikan holistik kan melekat pada semua ini ya, pada semua apa istilahnya, pendidikan apapun lah ya. Nanti ini yang menjadi novelty ke bahasa Arabnya loh ya, gitu. Jadi nanti itu yang perlu diperhatikan betul adalah ini Mas, kecermatan ya, kecermatan mencari data yang itu tentu dimulai dari kepemahaman tentang prinsip implementasi prinsip tadi itu melekat kepada bagian pendidikan yang apa. Jangan lupa pendidikannya itu nanti dilekatkan pada bahasa Arab loh, gitu. Nah, tugas pertama peneliti kalau mau melanjutkan ini adalah yang harus mapan di situ. Konsep di situnya itu tadi ya, yang biar datanya itu ketemu dengan seperti yang jenengan inginkan, seperti yang dimaui sampai kenapa kok ini penting, karena ini tantangannya adalah menelitinya itu gontor. Gontor itu sudah diteliti oleh banyak orang, gitu. Jangan sampai kemudian hasil penelitian itu kembali ke itu saja, gitu. Kembali ke itu saja. Jadi kenapa kok kemudian kata kuncinya menjadi prinsip holistik itu kemudian dilekatkan pada pembelajaran bahasa, justru itulah nanti yang akan menjadikan ini berbeda, gitu kan. Nah itu saya titip satu itu tadi. Jadi ada meskipun kita tidak di kuantitatif, tapi konseptualisasi dari variabel implementasi prinsip menuju ke pendidikan itu mohon dimatangkan.
Karena itulah kemudian nanti yang akan membantu memilih teori yang tadi ditanyakan Mbak Lilis juga tentang itu sebenarnya nanti mungkin yang paling pas tentang intertrans atau multinya dan seterusnya begitu, sebenarnya ketika sudah ketemu itu melekatnya masing-masing prinsip itu sebenarnya ke apa gitu. Kalau misalnya jenengan nanti connection-nya itu bidangnya itu ke manajemennya, otomatis kan jenengan butuh ilmu manajemen gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya tarobutnya itu misalnya contohnya adalah di kurikulum, tentu jenengan butuh ilmu tentang kurikulum dan seterusnya begitu. Jadi kata-katanya mungkin prinsipnya hanya bilang connection, hanya tarobut. Tetapi ketika lekatnya tarobut itu kepada sesuatu yang berbeda, itu ternyata membutuhkan variasi ilmu yang itu berbeda. Itu Mas nanti tantangan besar menurut saya. Tapi ini menarik. Menariknya itu ketika memang formulasi itu betul-betul di ini. Harapan saya nanti ke depan itu sampai bisa ditemukan formulasi. Misalnya connection atau prinsip tarobut itu wujudnya di pesantren Gontrol itu di dalam sistem wujudnya adalah begini. Gitu. Di dalam kurikulum wujudnya begini. Di dalam ini hubungan dengan masyarakat koneksi begini, dan seterusnya begitu, dengan hubungan antara santri dan kiai, hubungan antara santri dan wali santri, dan seterusnya itu ada pola-pola namadij itu, yang itu mungkin akan bisa diekspos, akan bisa ditiru. Oh kalau mungkin hanya sekedar mengatakan holistik, kayaknya holistik itu gampang, tapi begitu dipreteli ke masing-masing komponen itu butuh sesuatu yang jeli. Apalagi prinsipnya tidak ada berapa tadi itu, ada misalnya ada 5 atau ada 6 itu kan bisa jadi nanti kita membutuhkan sekian banyak ini loh gitu. Ya, untuk ini. Itu pesan paling pentingnya di situ ya. Karena untuk meneruskan penelitian ini salah satu tugas utamanya adalah ini untuk mengkonstruk ulang model prinsip implementasi prinsip. Ada implementasinya ya, tidaknya implementasi prinsip pendidikan holistik dalam pembelajaran bahasa pembelajaran bahasa atau pendidikan bahasa Arab di Gontor. Itu satu formulasi baru nanti kan ya, harapannya adalah mengkonstruk model baru ya dalam implementasi itu. PR-nya adalah seperti itu. Tadi itu pertanyaan Mas Hambali tentang kualitatif itu sebenarnya ada gradasinya tidak sih sebenarnya? Kita itu apa ya, kalau kualitatifnya sebenarnya ya setiap orang memilih studi kasus misalnya ya seharusnya sampai di deskripsi, kemudian setelah deskripsi ya harus dianalisis dan diinterpretasi, kemudian setelah itu ya harus dikonstruk ulang ya. Apapun penelitian kualitatif ketika memilih studi kasus ya seharusnya begitu cara kerjanya, entah itu di level 1 atau level 3. Tapi biasanya ada pemakluman ini ya, pemakluman tahapan keilmuan kognitifnya, tahapan kognitifnya itu. Kalau memang di S1 memang ya ketika deskripsinya sudah detail ya, dan dia bisa menganalisis dengan satu teori yang dia pakai ya, mungkin sudah dianggap penelitian itu cukup gitu. Tetapi ketika di S3 kan tuntutannya tidak hanya sekedar ini ya, tapi sampai bisa mengkonstruk ulang data itu menjadi apa yang dia miliki. Jadi kan kata kuncinya ada di situ di S3 ya. Dia bisa mengabstraksikan temuan penelitiannya itu sampai menjadi preposisi dia, atau mungkin apalah namanya ya. Kalaupun belum namanya teori, namanya preposisi itu. Yang itu tidak menjadi tugas teman-teman di S1. Tapi prinsip kerjanya sama. Prinsip kerjanya sama. Tetap harus setelah dideskripsikan tidak boleh begitu saja dideskripsikan, dia dianalisis dan diinterpretasi sesuai dengan teori yang dia pakai gitu kan ya. Tetap aja tugas itu ada di semua level penelitian kualitatif. Saya sebut misalnya sebagai contoh adalah studi kasus gitu. Tetapi tugas yang kemudian berbeda adalah mengolah dari ini temuan data lapangan itu kemudian dikonstruk ulang menjadi teori baru itu ya. Itu yang kemudian menjadi tugasnya S3. Nah, kayak misalnya kasusnya di Mas Agung ini nanti adalah ketika sudah ketemu itu nama dari masing-masing prinsip itu tadi ada ketemu kan, jenengan akan membuat formulasi baru di dalam implementasi pendidikan holistik itu tadi yang melekat pada pembelajaran bahasa itu ternyata kayak gini. Jadi ini kan sudah miliknya jenengan berdasarkan data lapangan yang ini sudah tidak lagi
teori besar yang seperti Mabadik tadi itu, Mabadik yang besar yang punyanya teori holistik sudah beda. Kenapa? Karena ini nanti sudah di cross check dengan data lapangan yang implementasinya justru di bahasa Arab. Gitu ya. Nanti diharapkan pola-pola kerja seperti itu terus dikawal kalau kita ingin sampai pada kebaruan dari apa yang diharapkan oleh masing-masing teman-teman. Mungkin itu nggih yang bisa saya inikan. Jadi nanti ending riset ini harus sampai menemukan model ya Mas ya, model implementasi pendidikan holistik yang itu melekat pada pendidikan bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab. Nanti tinggal Mas Agung membatasinya di mana. Itu secara umum itu nggih saya belum bisa banyak memberi komentar karena memang ini kebetulan juga ada rapat. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira belum terjawab belum dari teman-teman? Sudah ya Mas, kayaknya sudah termaktub juga di. Oke. Mungkin ada ini sebelum kelas kita tutup teman-teman ada pertanyaan atau ada feedback dari apa penjelasannya Bu Mamlu mungkin. Cukup nggih. Oke, terima kasih untuk hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu dan nanti minggu depan disambung presentasi berikutnya siapa? Sudah cukup yang sudah selesai presentasi berapa orang berarti kita? Terus ada catatannya lupa sudah. Nanti Anda informasikan. Oke, siap. Masih berapa orang yang belum? Kalau Kan 5 kalau nggak salah. Berarti kita kan masih butuh 5 kali pertemuan ya untuk Oke, ini minimal sudah. berarti butuh 5 kali pertemuan. Oke. Kalau tidak salah sudah. Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar. Kita butuh minimal 5 kali pertemuan lagi untuk ini. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Dan harap untuk kesiapannya juga semakin terus baik begitu dan disertasi yang itu akan habis ini langsung kualifikasi proposal. Oke, terima kasih. Amin. Sekarang kualifikasi tidak lagi harus kualifikasi komprehensif materi-materi pendidikan dan kebahasaan itu harus dikuasai teman-teman. Putus sudah, Afwan. Iya. Di kompre kita itu kan saya yang putus-putus. Ustaz Mulyadi Afwan Ustaz. Nah, sampun. Jadi teman-teman kan habis ini kan sudah punya draft yang cukup mapan untuk disertasi, harapannya begitu. Jadi begitu nanti semester 3 masuk itu sudah langsung daftar kualifikasi karena kualifikasi sekarang itu ujian kompre. Jadi ujian kompre itu maksudnya adalah penguasaan teman-teman terhadap konten-konten inti yang harus dikuasai sebelum menulis disertasi. Jadi teori-teori tentang pendidikan bahasa, ya, teori-teori tentang kebahasaan itu sendiri, ya, linguistik Arab, yang kayak begitu ya. Terus kemudian hal-hal yang dipersiapkan untuk penunjang disertasi itu pertanyaan penunjang yang ada di kategori 3. Jadi tidak seperti dulu teman-teman harus seperti kelayakan disertasi itu tidak. Jadi kompre akan dibuat untuk mempercepat proses teman-teman menuju ke seminar proposal. Itu nanti pematangan tema dan seterusnya begitu nanti ada di praproposal setelah teman-teman mendapatkan promotor. Seperti itu. Jadi begitu selesai kuliah bisa langsung kualifikasi, insyaallah. Ya, sudah siap kualifikasi. Pokoknya belajar, wis menguasai teori-teori kebahasaan, teori-teori pendidikan bahasa dan seterusnya, ya berarti sudah siap untuk kualifikasi. Karena akan ke situ gitu, ya, lebih ke situ bobotnya, ya. Nanti akan ada sosialisasi tersendiri setelah begitu dengan kuliah, nanti akan dikumpulkan untuk tahapan
ujian kualifikasi. Ya, siapkan untuk menuju ke situ dan biar segera selesai dokternya. Tidak lama-lama. Amin. 6 semester selesai targetnya. Amin. Amin. 6 semester loh ya, jak suwe-suwe. Nggih, Suwe itu Ustazah. terlambat. Nggih. Terima Berarti kasih. seperti S1 dulu nggih, Ustazah. Ngapunten. Apanya? Ujian komprenya kalau dulu kan S1 ada ujian kompre terus diuji semua yang sudah dipelajari gitu nggak Ustazah? Ya, salah satunya begitu. Terus kemudian nanti tetap ada menuju ke kelayakan disertasi, tapi tidak harus menulis. Tetap mempertahankan penunjang-penunjang tulisan yang terkait dengan apa yang mau ditulis, tetapi tidak subjek mayor, subjek minor. Terus kemudian metodologi seperti yang kemarin tidak, karena itu nanti bahan untuk dimatang di proposal. Itu biasanya yang akan menghambat teman-teman kualifikasi soalnya. Berarti lebih mudah ya Ustazah? Atau lebih susah ini? Seharusnya lebih mudah. Seharusnya. Alhamdulillah. Tetapi kalau dianggap lebih mudah itu karena tidak harus menyusun draft. Lebih susahnya karena materi yang harus dikuasai lebih banyak. Kalau dulu itu dia hanya fokus kepada apa yang mau ditulis di disertasi. Pokoknya menguasai itu berarti lolos di kualifikasi. Tetapi kalau sekarang tidak menguasai semua teori tentang pembelajaran bahasa, tidak menguasai tentang teori linguistik, berarti dia nggak bisa lolos, tidak layak untuk disertasi. Itu dikatakan berat itu karena tidak seperti di S1 yang itu hanya 0 SKS, tapi di sini benar-benar nilainya 4 SKS. Jadi lulus dan tidak lulus itu akan dipertaruhkan bisa lanjut atau layak disebut PhD atau tidak layak disebut sebagai PhD adalah kualifikasi. Itu kalau dianggap berat begitu. Kalau dianggap enteng, tidak perlu menulis naskah yang disetorkan kepada prodi untuk menjadi calon draft kualifikasi. Ya, itu. Kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, terima kasih karena saya harus segera rapat untuk koordinasi di ini ya. Mohon maaf tidak bisa maksimal sampai jam 11. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini bermanfaat dan saya tunggu draft berikutnya ya minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Wah, Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, senyum semua ini jadinya. Ujian kualifikasi itu ujian tes tulis dah? Lisan paling. Lisan biasanya kompre. Nah ini kayaknya saya ini kan kayaknya nggak ngajar di PBA, ini kekurangan literasi terkait linguistik, pendidikan. Barangkali bisa berbagi ya. Harus buka kardus buku lagi. Harus banyak buku, beli buku